Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Muhammad Adilah, dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 1 kelas 1B dengan NIM 1123310000059. Buku ini saya dapatkan dari Perpustakaan Utama UIN Jakarta. Saya di sini ingin mereview skripsi yang ditulis oleh Najamuddin Rifai dengan judul Teologi Pembebasan Hitam, Black Theology of Liberation, James Halcon dalam analisis Marxisme di Amerika Serikat. Skripsi ini disusun atas beberapa bab atau sistematikanya. Di antaranya yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Batasan dan rumusan masalah dengan subbab. Yang pertama adalah batasan masalah. Yang kedua adalah rumusan masalah. D. Tujuan dan manfaat penelitian dengan subbab. Yang pertama adalah tujuan penelitian dan yang kedua adalah manfaat penelitian. E. Tinjauan kajian terdahulu. F. Metode penelitian dengan subbab. Yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga sumber data, yang keempat pengumpulan dan pengolahan data, yang kelima teknik penelitian. G. Landasan teori. H. Sistematika penulisan. Lalu dalam sistematika atau penyusunan skripsi ini, bab keduanya adalah mengenal lebih dalam James Halcon. Yang pertama adalah A. Riwayat hidup. B. Penelitian dan karir. C. Tokoh yang mempengaruhi dengan subbab 1. Karl Barth. Yang kedua Paul Tillich. Yang ketiga Martin Luther King Jr. D. Kelahiran teologi pembebasan hitam. E. Karya. F. Penghargaan. G. Kritik. Singkat saja, di bab 2 ini menyinggung soal James Halcon lebih dalam dengan riwayat hidupnya, penelitian dan karir. Lalu tokoh-tokoh yang mempengaruhi. Yang pertama James Halcon. Nah, James Halcon ini adalah seorang teologi kulit hitam dari Amerika Serikat. Teologi yang diangkat oleh James Halcon adalah teologi hitam. Dia tuh menulis pada saat pasca 1960-an dan menjadi dosen di seminari Teologi Union di New York. Lalu di sini di bab 2 juga ada tokoh yang mempengaruhi. Yang pertama adalah Karl Barth. Biografi awal Karl Barth adalah Karl Barth lahir di Basel, Swiss pada tanggal 10 Mei 1886. Ayahnya Fritz Barth adalah seorang pendeta reformasi Swiss dan profesor penjanjian baru dan sejarah gejala gereja mula-mula. Karl Barth dikenal secara universal sebagai salah satu dari sedikit teologi terpilih yang sangat mempengaruhi seluruh teologi Kristen. Karl Barth mungkin tetap menjadi salah satu teolog yang paling sedikit dipahami oleh periode modern. Ia sering diakui sebagai teologi Protestan terbesar abad ini. Kontribusi besarnya adalah perubahan radikal dalam arah teologi dari orientasi abad ke-19 menuju ortodoksi yang harus menghadapi kenyataan suram abad ke-20. Penolakannya terhadap teologi liberal menyebabkan penekanan pada
ekskatologis dan supranatural dalam agama Kristen. Yang kedua ada Paul Tillich. Paul Tillich ini dilahirkan dalam sebuah keluarga pendeta Lutheran di Starzedel, Kabupaten Guben yang kini termasuk wilayah Polandia. Pendekatan Tillich terhadap teologi Protestan sangat sistematik. Ia berusaha menghubungkan kebudayaan dan iman dengan begitu rupa sehingga iman tidak perlu ditolak oleh kebudayaan kontemporer dan kebudayaan tidak perlu ditolak oleh iman. Metode inilah yang dikenal dengan metode korelasi. Akibatnya orientasi Tillich sangat apologetik karena ia berusaha memberikan jawaban-jawaban teologis yang konkret sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, tokoh yang mempengaruhi si James Halcon ini adalah Martin Luther King Jr. Lahir pada tanggal 4 April 1968. Dia seorang aktivis, pendeta, dan filsuf politik Baptis Amerika yang merupakan salah satu pemimpin paling terkemuka dalam gerakan hak sipil dari tahun 1955 hingga masa jabatannya. Pembunuhannya pada tahun 1968. Seorang pemimpin gereja kulit hitam dan putra dari aktivis dan pendeta hak-hak sipil awal Martin Luther King memajukan hak-hak sipil bagi orang berwarna di Amerika Serikat melalui non-kekerasan dan pembangkangan sipil. Dia terinspirasi oleh keyakinan Kristennya dan aktivisme non-kekerasan atau tidak adanya kekerasan Mahatma Gandhi. Ia memimpin perlawanan non-kekerasan yang ditargetkan terhadap undang-undang Jim Crow dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya di Amerika Serikat. Lalu di bab 3, teologi pembebasan hitam dalam perspektif James Halcon. A. Konteks teologi pembebasan hitam. 1. Pengertian. 2. Sumber. B. Isi teologi pembebasan hitam dengan subbab 1. Pandangan terhadap Tuhan. 2. Pandangan terhadap Yesus. 3. Pandangan terhadap gereja. 4. Pandangan terhadap dunia dan ekatologi. C. Kedudukan teologi pembebasan hitam dengan subbab 1 dalam kekristenan dan subbab 2 perbandingan dengan teologi pembebasan Amerika Latin. Bab keempat, analisis Marxisme terhadap teologi pembebasan hitam di Amerika. A. Relevansi Marxisme dengan Kristen kulit hitam dengan subbab 1 pandangan Kristen kulit hitam terhadap Marxisme. 2. Tafsiran Kohn mengenai pandangan Marxisme terhadap Kristen kulit hitam. B. Implementasi Marxisme dalam teologi pembebasan hitam dengan subbab 1 kelas sosial dalam teologi Islam. 2. Penderitaan sebagai objek utama pembebasan. 3. Perjuangan kelas sosial struggle. C. Dampak gerakan kekuatan hitam terhadap kehidupan orang kulit hitam di Amerika dengan subbab 1 bidang sosial, 2 bidang politik, 3 bidang ekonomi, 4 bidang pendidikan, dan 5 bidang agama. Bab kelima, penutup dengan subbab A. Kesimpulan dan B. Saran. Lalu ejaan yang digunakan adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD yang bersandar pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi ini digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu yang sesuai
dan diharapkan oleh penulis dengan arti yang ingin penulis sampaikan. Diksi di sini adalah diksi yang digunakan kata umum, kata khusus, kata abstrak, kata konkret, dan kata denotasi. Lanjut kata umum. Kata umum adalah kata yang bersifat tidak spesifik dengan makna yang luas. Kata khusus ada kata yang tidak spesifik. Contoh kata khusus dalam skripsi ini adalah 2 buku yang menjadi rujukan utama dalam teologi pembebasan hitam, ialah Black Theology dan Black Power, dan A Black Theology of Liberation. Kata umum buku di sini adalah kata yang bersifat tidak spesifik. Jadi itu adalah contoh dari kata umum dalam skripsi ini. Lalu lanjut kata khusus. Kata khusus adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang spesifik. Kebalikan dari kata umum tadi. Contoh kata khusus dalam skripsi ini yaitu teologi pembebasan hitam merupakan teologi yang muncul di kalangan pendeta kulit hitam dari gereja-gereja hitam di Amerika. Amerika di sini adalah kata khusus karena dia mengartikan Amerika itu adalah sebuah negara. Lalu ada kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang berasal dari kata kerja dan kata sifat yang tidak menunjukkan pada objek, tetapi pada suatu kejadian atau abstraksi. Contoh kata abstraknya dalam skripsi ini yaitu Tuhan dapat mengubah keburukan menjadi keindahan. Keindahan di sini, kenapa keindahan di sini menjadi kata abstrak? Karena keindahan dalam kalimat ini didefinisikan itu tidak bisa didefinisikan. Dalam artian keindahan di sini adalah kata yang abstrak. Lanjut ada denotasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx. Lalu ada kata serapan. Yang pertama adalah dosen. Contohnya dalam skripsi ini kata serapan itu yang pertama adalah dosen, berasal dari bahasa Belanda, dosen. Jadi dosen yang di Belanda diserap oleh bahasa Indonesia dengan nama dosen. Lalu yang kedua baca, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu vaca. Yang ketiga ada bahasa, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa. Transliterasi. Yang pertama assalamualaikum, yang kedua alhamdulillah dari bahasa Arab. Penomoran yang digunakan yaitu yang pertama adalah angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5 untuk babnya. Yang B adalah huruf kapital atau huruf besar A, B, C, D, dan lain-lain untuk subbab. Yang C ada angka 1, 2, 3, dan lain-lain, anak subbab. Grafik tidak ditemukan karena skripsi ini termasuk dalam penelitian kualitatif, menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statostol. Begitu pula tabel dalam penelitian ini. Jenis penelitian dari sumber data penelitian digunakan dengan cara penelitian kepustakaan library research, yaitu sebuah metode yang berusaha membaca, mencatat, serta mengolah data keperpustakaan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan pokok yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teori yang terdapat di skripsi ini sesuai dengan Kohn
mencangkup apa yang dibahas dalam pembahasannya. Skripsi ini berjumlah kutipan 195, daftar pustaka ada 36. Mungkin sekian review dari skripsi milik Najamuddin Rifai dengan judul skripsi Teologi Pembebasan Hitam, Black Theology of Liberation, James Halcon dalam analisis Marxisme di Amerika Serikat. Saya B. Muhammad Adila. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.